teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas sejarah Perang Batak. Tolong disimak ya. Sejarah Perang Batak. Apa sih itu Perang Batak? Perang Batak berlangsung pada tahun 1878 sampai 1907. Merupakan perang antara kerajaan Batak melawan Belanda. Perang ini berlangsung selama 29 tahun. Perang Batak adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat negeri Toba di Sumatera Utara kepada Belanda. Perang ini disebut juga Perang Batak atau Tapanuli karena di sana sebagian besar masyarakatnya berasal dari rumpun suku Batak. Suku yang termasuk suku Batak adalah suku Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola, dan Mandailing. Perlawanan ini dipimpin oleh Sisingamangaraja XII, yaitu raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Latar belakang terjadinya Perang Batak. Yang pertama, para raja Batak atau Tapanuli yang masih menganut agama Batak kuno, yaitu Parmalin, merasa keberatan atas penyebaran agama Kristen di Tapanuli. Yang kedua, adanya siasat Belanda dengan menggunakan gerakan Zending, yaitu penyebaran agama Kristen untuk menguasai daerah Tapanuli. Ketiga, Belanda sengaja memicu konflik dengan kerajaan Batak dengan dalih melindungi kepentingan para misionaris. Profil Sisingamangaraja XII, yaitu Pantuan Besar Ompu Pulau Batu. Lahir pada 17 Juni 1849 di Bakara, Tapanuli, Sumatera Utara. Wafat pada 17 Juni 1907. Mengapa terjadi Perang Batak? Setelah Perang Padri berakhir, Belanda terus meluaskan daerah pengaruhnya. Belanda mulai memasuki tanah Batak seperti Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipirok, bahkan sampai Tapanuli. Hal ini jelas merupakan ancaman serius bagi kekuasaan Raja Batak Sisingamangaraja XII. Masuknya dominasi Belanda ke tanah Batak ini juga disertai dengan penyebaran agama Kristen. Penyebaran agama Kristen ini ditentang oleh Sisingamangaraja XII karena dikhawatirkan perkembangan agama Kristen itu akan menghilangkan tatanan tradisional dan dibentuk kesatuan negeri yang telah ada secara turun-temurun. Untuk menghilangkan proses kristenisasi ini, pada tahun 1877, Raja Sisingamangaraja XII berkampanye keliling ke daerah-daerah untuk menghimbau agar masyarakat mengusir para Zending yang memaksakan agama Kristen kepada penduduk. Masuknya pengaruh Belanda ini juga akan mengancam kelestarian tradisi dan adat asli orang-orang Batak. Akibat kampanye Raja Sisingamangaraja XII telah menimbulkan akses pengusiran para Zending. Bahkan ada penyerbuan dan pembakaran terhadap pos-pos Zending dan Siling. Bagaimana jalannya Perang Batak? Belanda menduduki Selindung sebagai langkah awal untuk memasuki tanah Batak yang merupakan wilayah kekuasaan Raja Sisingamangaraja XII. Belanda ingin menguasai seluruh tanah Batak. Kali pertama pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Scheltjen menuju Bahal Batu. Rakyat Batak di bawah pimpinan langsung Raja Sisingamangaraja XII melakukan perlawanan terhadap gerakan pasukan Belanda di Bahal Batu.
Dalam menghadapi perang melawan Belanda ini, rakyat Batak sudah menyiapkan benteng pertahanan seperti benteng alam yang terdapat di dataran tinggi Toba dan Silindung. Di samping itu, dikembangkan benteng buatan yang ada di perkampungan. Setiap kelompok kampung dibentuk 4 persegi dengan pagar keliling terbuat dari tanah dan batu. Di luar tembok ditanami bambu berduri dan di sebelah luarnya lagi dibuat parit keliling yang cukup dalam. Pintu masuk dibuat hanya beberapa buah dengan ukuran sempit. Pertempuran pertama terjadi di Bahal Batu. Sisingamangaraja 12 dengan pasukannya berusaha memberikan perlawanan sekuat tenaga. Tetapi nampaknya kekuatan pasukan Batak tidak seimbang dengan kekuatan tentara Belanda. Sehingga pasukan Sisingamangaraja 12 ini harus ditarik mundur. Akibatnya, justru pertempuran merembet ke daerah lain. Misalnya, sampai di Butar. Karena dengan gerakan mundur tadi, pasukan Sisingamangaraja 12 juga melakukan penyerangan pada pos-pos Belanda yang lain. Perang Batak ini semakin meluas ke daerah-daerah lain. Setelah berhasil menggagalkan berbagai serangan dari pasukan Sisingamangaraja 12, Belanda mulai bergerak ke Bakara. Bakara merupakan benteng dan istana kerajaan Sisingamangaraja. Dengan jumlah pasukan yang cukup besar, Belanda mulai mengepung Bakara. Letnan Kitchener menyerang dari arah selatan. Chalter mendesak dari sebelah timur, sementara Van den Berg mengepung dari arah barat. Beberapa komandan tempur Belanda berusaha memasuki benteng Bakara, tetapi selalu dapat dihalau dengan lemparan batu oleh para pejuang Batak. Akhirnya, benteng dan istana Bakara dihujani tembakan-tembakan yang begitu gencar, sehingga benteng itu dapat diduduki Belanda. Sisingamangaraja dan sisa pasukannya berhasil meloloskan diri dan menyingkirkan ke daerah Paranginan di bagian selatan Danau Toba. Belanda terus memburu Sisingamangaraja. Sisingamangaraja kemudian menyingkirkan ke Lintung. Belanda terus mengejar Sisingamangaraja, terus bergerak ke Tumbunan, Lagu Boti, dan terus ke Beligi. Dengan kekuatan pasukannya, Belanda dapat menguasai tempat-tempat itu semua, sehingga semua daerah di sekitar Danau Toba sudah dikuasai Belanda. Sisingamangaraja 12 dengan sisa pasukannya bergerak menuju Hutapuong. Pada Juli tahun 1889, Sisingamangaraja 12 kembali angkat senjata melawan ekspedisi Belanda. Di Hutapuong ini pasukan Sisingamangaraja 12 bertahan cukup lama. Tetapi pada tanggal 4 September 1899, Hutapuong juga jatuh ke tangan Belanda. Sisingamangaraja 12 kemudian membuat pertahanan di Pakpak dan Dairi. Pasukan Belanda di bawah komando Van Daden mengadakan gerakan sapu bersih terhadap kantong-kantong pertahanan dari Aceh sampai Tanah Gayo, termasuk yang ada di Tanah Batak. Tahun 1907, pasukan Belanda di bawah komandan Hans Christoffel memfokuskan untuk menangkap Sisingamangaraja 12. Sisingamangaraja 12 berhasil dikepung rapat di daerah segitiga Barus, Sidikalang,
dan Singkong. Dalam pengepungan ini, Belanda menggunakan cara licik, yakni menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja XII dan 2 anaknya. Dengan beban psikologis yang berat, Sisingamangaraja XII tetap bertahan dan tidak mau menyerah. Akhirnya, pada tanggal 17 Juni 1907, pada siang hari pasukan Belanda dikerahkan untuk menangkap Sisingamangaraja XII di pos pertahanannya di Ai Sibulbulon di daerah Dairi. Dalam keadaan terdesak, Sisingamangaraja XII dengan putra-putranya tetap bertahan dan melakukan perlawanan sekuat tenaga. Tetapi dalam pertempuran itu, Sisingamangaraja XII tertembak mati. Begitu juga putrinya Lopian dan 2 orang putranya Sutanagari dan Patuan. Dengan demikian berakhirlah Perang Batak. Terima kasih atas perhatiannya.